Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hamdan wa syukron lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Mama Jar Kaseng. Tempat kita bersama menemukan cahaya kebenaran hakiki. Mari kita mulai dengan menyadari bahwa dalam kehidupan ini, kebodohan bukanlah sekadar kekurangan informasi atau pengetahuan, ia adalah ketiadaan kecerdasan, kekurangan pemahaman, dan miskinnya kepekaan batin yang membuat kita terperangkap dalam dunia yang semu. Seringkali kita enggan membuka pintu ilmu, karena takut pengetahuan yang baru akan mengguncang keyakinan awal yang telah lama tertanam dalam diri. Kita memilih untuk berdiam dalam kenyamanan kebodohan, seakan merasa cukup dengan apa yang telah kita ketahui, sehingga menutup diri dari pengalaman, baik dari pengalaman pribadi maupun dari kearifan yang tersimpan dalam setiap lembaran buku, entah itu fiksi atau non-fiksi. Namun, dalam keheningan itulah tersimpan sebuah kekuatan luar biasa. Ketika kita memilih untuk mendengarkan dengan hati, ketika kita berhenti sejenak untuk menutup mata duniawi dan membuka mata batin, kita mulai menyatu dengan kekuatan spiritual yang mendalam. Ilmu diam atau kekuatan keheningan adalah jalan untuk menyatukan seluruh energi pikiran, perasaan batin, dan roh yang ada dalam diri kita. Semua energi yang selama ini tercerai-berai akan terfokus pada satu tujuan tunggal, mencapai kesadaran ilahiyah yang murni. Bayangkan, seolah-olah kita mengikat seluruh potongan diri kita ke dalam satu simpul yang begitu kuat, yang tidak akan pernah bisa dipatahkan oleh badai dunia. Saudaraku, untuk yang non-muslim silakan ketik 77 di kolom komentar untuk mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kau siap menerima pesan ini sepenuhnya. Dan untuk yang muslim, silahkan tulis sholawat terbaik Anda terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad. Dan hakikat Muhammad, saudaraku, keheningan ini ibarat sinar laser kecil yang, meskipun terlihat rapuh, memiliki kekuatan untuk menembus segala rintangan. Zikir dalam diam bukan sekadar mantra yang diulang, tetapi suatu upaya untuk menyelaraskan seluruh indera, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, menuju satu titik pusat kesatuan. Semua energi itu diarahkan untuk mencapai satu tujuan: bersatu dengan kehadiran Tuhan, menggapai makna yang sesungguhnya dalam setiap detak jantung dan setiap nafas yang kita hembuskan di tengah kehidupan sehari-hari yang penuh dengan keramaian pikiran, keinginan dan emosi yang berseliweran. Seringkali kita lupa akan pentingnya sebuah fokus. Kita terombang-ambing oleh harapan dan keinginan yang tak berujung, sehingga lupa bahwa hidup ini sebenarnya adalah sebuah perjalanan untuk menemukan diri sejati. Oleh karena itu, mari kita tetapkan tujuan hidup kita dengan penuh kesadaran. Mulailah dari langkah-langkah kecil. Misalnya setelah menjalankan ibadah fardu, sisihkan beberapa menit untuk bermuhasabah, untuk menengok ke dalam hati dan menemukan potensi yang telah lama tersembunyi. Latihan-latihan kecil seperti inilah yang, jika dijalani secara konsisten, akan mengantarkan kita kepada kesadaran penuh yang berlangsung 24 jam tanpa henti. Sesungguhnya, setiap manusia dianugerahi potensi luar biasa untuk menguasai ilmu diam, walaupun ada yang dikaruniai bakat alami, yang sering disebut memiliki kelebihan supranatural. Tanpa latihan dan disiplin, potensi itu akan segera menjadi tumpul. Ilmu diam mengajarkan kita untuk melampaui keterbatasan indera fisik. Meski mata kita hanya mampu menangkap sepotong kecil, realitas pikiran kita dapat membayangkan dan merasakan sesuatu yang jauh melampaui batas itu. Dalam keheningan, mata fisik dan mata batin harus bersatu, menyatu dalam satu pandangan yang utuh.
tentang kebenaran yang hakiki. Dalam ajaran tasawuf, kita diajarkan bahwa Tuhan tidak dapat diraih melalui apa yang tampak oleh indera biasa. Tuhan adalah hakikat yang melampaui bentuk, yang tidak dapat diukur dengan alat penginderaan duniawi. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk mengenal diri sendiri. Terlebih dahulu, kenalilah dirimu sendiri. Begitu pesan para arif, karena dengan mengenal diri, kita pun akan lebih mudah mengenal Sang Pencipta. Ilmu diam bukan hanya tentang memusatkan pikiran, tetapi juga merupakan perjalanan mendalam menuju penggalian jati diri. Ini adalah usaha untuk menyelami lubuk hati terdalam kita, untuk menemukan inti keberadaan yang sejati. Dalam praktiknya, ilmu diam menuntut kita untuk menahan dan mengendalikan keinginan duniawi yang kerap mengganggu fokus batin. Seperti yang kita ketahui, binatang hanya mengikuti naluri mereka. Makan saat lapar, minum saat haus, dan tidur saat mengantuk, tanpa pernah merenung atau berusaha mengatasi keinginan tersebut. Manusia seharusnya memiliki kelebihan yang jauh lebih tinggi. Dengan menguasai ilmu diam, kita belajar untuk menangguhkan kenikmatan sementara demi meraih kebahagiaan abadi. Kita belajar untuk mengendalikan diri, sehingga keinginan-keinginan yang bersifat biologis tidak lagi menguasai kita, dan kita dapat mengarahkan seluruh energi itu untuk mencapai pencerahan spiritual. Untuk mencapai kondisi tersebut, kita perlu menjalani suatu disiplin hidup yang sering disebut sebagai laku tapa brata. Terutama dalam tradisi Jawa, dengan mengurangi kelebihan yang mengganggu, seperti makan berlebihan, minum yang tidak terkendali, bahkan mengurangi aspek kehidupan lain yang dapat mengganggu konsentrasi kita. Memberikan ruang bagi energi batin untuk berkembang, latihan-latihan ini tidak hanya meningkatkan disiplin diri, tetapi juga menajamkan kemampuan kita untuk merasakan getaran spiritual yang mengalir melalui setiap sirat kehidupan kita. Ketika kita benar-benar menguasai ilmu diam, hidup kita akan berubah drastis. Hati menjadi lebih lapang, pikiran menjadi jernih, dan jiwa pun menemukan kedamaian yang mendalam. Kita tidak lagi terombang-ambing oleh ilusi dunia yang fana, tidak lagi tergoda oleh bayangan-bayangan sementara yang hanya menyesatkan. Setiap langkah kita akan dipandu oleh keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa hidup kita adalah manifestasi dari kehendak Tuhan. Kita akan hidup dengan penuh kesadaran, seolah-olah setiap detik adalah doa, setiap hembusan nafas adalah zikir, dan setiap tindakan adalah ibadah yang tulus. Lebih jauh lagi, ilmu diam membuka mata batin kita untuk menangkap setiap isyarat dan ilham yang dikirim oleh Tuhan. Dengan mata batin yang tajam, kita dapat merasakan kehadiran yang halus, melihat tanda-tanda ilahi di balik setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Inilah kekuatan yang tidak bisa dicapai melalui akal semata, melainkan melalui pengalaman batin yang mendalam. Sebuah pengalaman yang membawa kita lebih dekat kepada realitas ilahi yang sesungguhnya. Dalam perjalanan menuju penguasaan ilmu diam, kita tentu akan menghadapi berbagai tantangan. Jalan yang kita tempuh tidak selalu mulus. Terkadang kita harus melewati badai, keraguan dan kegelapan hati. Namun percayalah bahwa setiap ujian yang kita hadapi adalah bagian dari proses pembentukan diri yang lebih baik. Setiap kesulitan yang datang akan mengasah tekad kita, menguatkan keinginan untuk terus belajar, dan tumbuh dalam keheningan. Ingatlah bahwa sesungguhnya setiap langkah kecil yang diambil menuju pencerahan adalah investasi abadi bagi jiwa. Saudaraku, marilah kita buka diri dengan sepenuh hati untuk merasakan keajaiban. Ilmu diam jadikan setiap momen sebagai kesempatan untuk menyelami kedalaman diri, untuk menyingkap lapisan-lapisan tersembunyi yang selama ini
terbungkus oleh keramaian dunia. Biarkanlah keheningan ini mengajari kita untuk mendengar suara hati, untuk merasakan getaran yang datang dari setiap sudut kehidupan yang sejati. Jangan biarkan diri terperangkap dalam zona nyaman yang membuat kita terlena dengan kebodohan yang semu. Bangkitlah hadapi tantangan, dan raihlah pencerahan yang hakiki. Saat kita berhasil menaklukkan ilmu diam, kita akan merasakan transformasi yang mendalam. Hidup yang tadinya penuh kegelisahan akan berganti dengan ketenangan yang luar biasa, di mana hati tidak lagi mudah terpengaruh oleh hembusan angin perubahan yang fana. Pikiran yang dulunya dipenuhi oleh kekacauan emosi akan berubah menjadi sungai jernih yang mengalir menuju samudera kebijaksanaan. Kita pun akan menjadi saksi hidup atas keagungan ciptaan Tuhan, di mana setiap ucapan, setiap doa dan setiap zikir kita menjadi manifestasi dari kehadiran ilahi yang sesungguhnya. Akhirnya mari kita tetapkan tekad untuk menapaki jalan ilmu diam dengan sepenuh jiwa. Sisihkan waktu setiap hari, walaupun hanya beberapa menit, untuk berdiam diri, untuk mendengarkan bisikan hati, dan untuk merasakan setiap getaran yang mengalir dalam diri. Biarkanlah latihan-latihan sederhana itu tumbuh menjadi kebiasaan yang kokoh, sehingga suatu hari nanti, kesadaran kita akan terus terjaga sepanjang waktu. Tanpa terputus oleh hiruk-pikuk dunia, semoga perjalanan kita menuju penguasaan ilmu diam ini mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap usaha kita dalam menenangkan jiwa dan memusatkan pikiran membawa kita lebih dekat kepada Sang Pencipta, sehingga hidup kita tidak lagi terombang-ambing oleh keinginan duniawi, melainkan terpaut pada kebenaran yang abadi. Marilah kita menjadi pribadi yang tak hanya mengucapkan kata-kata syahadat, tetapi juga hidup dengan kesaksian yang mendalam. Kesaksian bahwa kita telah benar-benar mengenal diri kita, menyatu dengan esensi kehidupan, dan merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap detak nadi. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan cahaya ilahi, dan setiap nafas kita menjadi doa yang tulus menuju kebahagiaan abadi. Ingatlah, setiap saat adalah kesempatan untuk menemukan kembali diri kita dan mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan semoga cahaya ilahi senantiasa menyertai langkah kita. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika Anda merasa tersentuh dan mendapatkan manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini agar lebih banyak saudara kita yang terinspirasi. Kami juga mengundang Anda untuk berbagi pengalaman dan pemikiran melalui komentar. Ceritakan bagaimana ilmu makrifat tingkat tinggi ini pernah mengubah hidup Anda. Selamat datang di channel Mama Jar Kaseng, tempat kita bersama menemukan cahaya kebenaran hakiki. Mari kita mulai dengan menyadari bahwa dalam kehidupan ini, kebodohan bukanlah sekadar kekurangan informasi atau pengetahuan. Ia adalah ketiadaan kecerdasan, kekurangan pemahaman, dan miskinnya kepekaan batin yang membuat kita terperangkap dalam dunia yang semu. Seringkali kita enggan membuka pintu ilmu karena takut pengetahuan yang baru akan mengguncang keyakinan awal yang telah lama tertanam dalam diri. Kita memilih untuk diam, berdiam dalam kenyamanan kebodohan, seakan merasa cukup dengan apa yang telah kita ketahui, sehingga menutup diri dari pengalaman, baik dari pengalaman pribadi maupun dari kearifan yang tersimpan dalam setiap lembaran buku, entah itu fiksi atau non-fiksi. Namun, dalam keheningan itulah tersimpan sebuah kekuatan luar biasa. Ketika kita memilih untuk mendengarkan dengan hati, ketika kita berhenti sejenak untuk menutup mata duniawi dan membuka mata batin, kita mulai menyatu dengan kekuatan spiritual yang mendalam, ilmu diam atau kekuatan keheningan.
adalah jalan untuk menyatukan seluruh energi pikiran, perasaan batin, dan roh yang ada dalam diri kita. Semua energi yang selama ini tercerai-berai akan terfokus pada satu tujuan tunggal. Mencapai kesadaran ilahiyah yang murni. Bayangkan, seolah-olah kita mengikat seluruh potongan diri kita ke dalam satu simpul yang begitu kuat, yang tidak akan pernah bisa dipatahkan oleh badai dunia. Saudaraku, untuk yang non-muslim silakan ketik 77 di kolom komentar untuk mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kau siap menerima pesan ini sepenuhnya. Dan untuk yang muslim, silahkan tulis sholawat terbaik Anda terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad. Dan hakikat Muhammad, saudaraku, keheningan ini ibarat sinar laser kecil yang, meskipun terlihat rapuh, memiliki kekuatan untuk menembus segala rintangan. Zikir dalam diam bukan sekadar mantra yang diulang, tetapi suatu upaya untuk menyelaraskan seluruh indera, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, menuju satu titik pusat kesatuan. Semua energi itu diarahkan untuk mencapai satu tujuan, bersatu dengan kehadiran Tuhan, menggapai makna yang sesungguhnya dalam setiap detak jantung, dan setiap nafas yang kita hembuskan, di tengah kehidupan sehari-hari yang penuh dengan keramaian pikiran, keinginan dan emosi yang berseliweran. Seringkali kita lupa akan pentingnya sebuah fokus. Kita terombang-ambing oleh harapan dan keinginan yang tak berujung, sehingga lupa bahwa hidup ini sebenarnya adalah sebuah perjalanan untuk menemukan diri sejati. Oleh karena itu, mari kita tetapkan tujuan hidup kita dengan penuh kesadaran. Mulailah dari langkah-langkah kecil. Misalnya setelah menjalankan ibadah fardu, sisihkan beberapa menit untuk bermuhasabah, untuk menengok ke dalam hati dan menemukan potensi yang telah lama tersembunyi. Latihan-latihan kecil seperti inilah yang, jika dijalani secara konsisten, akan mengantarkan kita kepada kesadaran penuh yang berlangsung 24 jam tanpa henti. Sesungguhnya, setiap manusia dianugerahi potensi luar biasa untuk menguasai ilmu diam, walaupun ada yang dikaruniai bakat alami, yang sering disebut memiliki kelebihan supranatural. Tanpa latihan dan disiplin, potensi itu akan segera menjadi tumpul. Ilmu diam mengajarkan kita untuk melampaui keterbatasan indera fisik. Meski mata kita hanya mampu menangkap sepotong kecil, realitas pikiran kita dapat membayangkan dan merasakan sesuatu yang jauh melampaui batas itu. Dalam keheningan, mata fisik dan mata batin harus bersatu, menyatu dalam satu pandangan yang utuh tentang kebenaran yang hakiki. Dalam ajaran tasawuf, kita diajarkan bahwa Tuhan tidak dapat diraih melalui apa yang tampak oleh indera biasa. Tuhan adalah hakikat yang melampaui bentuk, yang tidak dapat diukur dengan alat penginderaan duniawi. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk mengenal diri sendiri. Terlebih dahulu, kenalilah dirimu sendiri. Begitu pesan para arif. Karena dengan mengenal diri, kita pun akan lebih mudah mengenal Sang Pencipta. Ilmu diam bukan hanya tentang memusatkan pikiran, tetapi juga merupakan perjalanan mendalam menuju penggalian jati diri. Ini adalah usaha untuk menyelami lubuk hati terdalam kita, untuk menemukan inti keberadaan yang sejati. Dalam praktiknya, ilmu diam menuntut kita untuk menahan dan mengendalikan keinginan duniawi yang kerap mengganggu fokus batin. Seperti yang kita ketahui, binatang hanya mengikuti naluri mereka. Makan saat lapar, minum saat haus, dan tidur saat mengantuk, tanpa pernah merenung atau berusaha mengatasi keinginan tersebut. Manusia seharusnya memiliki kelebihan yang jauh lebih tinggi. Dengan menguasai ilmu diam, kita belajar untuk menangguhkan kenikmatan sementara demi meraih kebahagiaan abadi.
kita belajar untuk mengendalikan diri, sehingga keinginan-keinginan yang bersifat biologis tidak lagi menguasai kita, dan kita dapat mengarahkan seluruh energi itu untuk mencapai pencerahan spiritual. Untuk mencapai kondisi tersebut, kita perlu menjalani suatu disiplin hidup yang sering disebut sebagai laku tapa brata, terutama dalam tradisi Jawa, dengan mengurangi kelebihan yang mengganggu, seperti makan berlebihan, minum yang tidak terkendali, bahkan mengurangi aspek kehidupan lain yang dapat mengganggu konsentrasi kita. Memberikan ruang bagi energi batin untuk berkembang, latihan-latihan ini tidak hanya meningkatkan disiplin diri, tetapi juga menajamkan kemampuan kita untuk merasakan getaran spiritual yang mengalir melalui setiap sirat kehidupan kita. Ketika kita benar-benar menguasai ilmu diam, hidup kita akan berubah drastis. Hati menjadi lebih lapang, pikiran menjadi jernih, dan jiwa pun menemukan kedamaian yang mendalam. Kita tidak lagi terombang-ambing oleh ilusi dunia yang fana, tidak lagi tergoda oleh bayangan-bayangan sementara yang hanya menyesatkan. Setiap langkah kita akan dipandu oleh keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa hidup kita adalah manifestasi dari kehendak Tuhan. Kita akan hidup dengan penuh kesadaran, seolah-olah setiap detik adalah doa, setiap hembusan nafas adalah zikir, dan setiap tindakan adalah ibadah yang tulus. Lebih jauh lagi, ilmu diam membuka mata batin kita untuk menangkap setiap isyarat dan ilham yang dikirim oleh Tuhan. Dengan mata batin yang tajam, kita dapat merasakan kehadiran yang halus, melihat tanda-tanda ilahi di balik setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Inilah kekuatan yang tidak bisa dicapai melalui akal semata, melainkan melalui pengalaman batin yang mendalam. Sebuah pengalaman yang membawa kita lebih dekat kepada realitas ilahi yang sesungguhnya. Dalam perjalanan menuju penguasaan ilmu diam, kita tentu akan menghadapi berbagai tantangan. Jalan yang kita tempuh tidak selalu mulus. Terkadang kita harus melewati badai, keraguan dan kegelapan hati. Namun percayalah bahwa setiap ujian yang kita hadapi adalah bagian dari proses pembentukan diri yang lebih baik. Setiap kesulitan yang datang akan mengasah tekad kita, menguatkan keinginan untuk terus belajar, dan tumbuh dalam keheningan. Ingatlah bahwa sesungguhnya setiap langkah kecil yang diambil menuju pencerahan adalah investasi abadi bagi jiwa. Saudaraku, marilah kita buka diri dengan sepenuh hati untuk merasakan keajaiban. Ilmu diam jadikan setiap momen sebagai kesempatan untuk menyelami kedalaman diri, untuk menyingkap lapisan-lapisan tersembunyi yang selama ini terbungkus oleh keramaian dunia. Biarkanlah keheningan ini mengajari kita untuk mendengar suara hati, untuk merasakan getaran yang datang dari setiap sudut kehidupan yang sejati. Jangan biarkan diri terperangkap dalam zona nyaman yang membuat kita terlena dengan kebodohan yang semu. Bangkitlah hadapi tantangan, dan raihlah pencerahan yang hakiki. Saat kita berhasil menaklukkan ilmu diam, kita akan merasakan transformasi yang mendalam. Hidup yang tadinya penuh kegelisahan akan berganti dengan ketenangan yang luar biasa, di mana hati tidak lagi mudah terpengaruh oleh hembusan angin perubahan yang fana. Pikiran yang dulunya dipenuhi oleh kekacauan emosi akan berubah menjadi sungai jernih yang mengalir menuju samudera kebijaksanaan. Kita pun akan menjadi saksi hidup atas keagungan ciptaan Tuhan, di mana setiap ucapan, setiap doa dan setiap zikir kita menjadi manifestasi dari kehadiran ilahi yang sesungguhnya. Akhirnya mari kita tetapkan tekad untuk menapaki jalan ilmu diam dengan sepenuh jiwa. Sisihkan waktu setiap hari, walaupun hanya beberapa menit, untuk berdiam diri, untuk mendengarkan bisikan hati, dan untuk merasakan setiap getaran yang mengalir dalam diri. Biarkanlah latihan-latihan sederhana
itu tumbuh menjadi kebiasaan yang kokoh. Sehingga suatu hari nanti, kesadaran kita akan terus terjaga sepanjang waktu. Tanpa terputus oleh hiruk-pikuk dunia, semoga perjalanan kita menuju penguasaan ilmu diam ini mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap usaha kita dalam menenangkan jiwa dan memusatkan pikiran membawa kita lebih dekat kepada Sang Pencipta, sehingga hidup kita tidak lagi terombang-ambing oleh keinginan duniawi, melainkan terpaut pada kebenaran yang abadi. Marilah kita menjadi pribadi yang tak hanya mengucapkan kata-kata syahadat, tetapi juga hidup dengan kesaksian yang mendalam. Kesaksian bahwa kita telah benar-benar mengenal diri kita, menyatu dengan esensi kehidupan, dan merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap detak nadi. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan cahaya ilahi, dan setiap nafas kita menjadi doa yang tulus menuju kebahagiaan abadi. Ingatlah, setiap saat adalah kesempatan untuk menemukan kembali diri kita dan mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan semoga cahaya ilahi senantiasa menyertai langkah kita. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika Anda merasa tersentuh dan mendapatkan manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini agar lebih banyak saudara kita yang terinspirasi. Kami juga mengundang Anda untuk berbagi pengalaman dan pemikiran melalui komentar. Ceritakan bagaimana ilmu makrifat tingkat tinggi ini pernah mengubah hidup Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.